itu ditetapkan sebagai masjid atau bangunan masjid cagar budaya. Gitu, tahun 18. Tapi tiba-tiba itu dihancurkan. Gitu kan, dihancurkan oleh PT KHI bersama PT Indomarko. Gitu, yang pemilik Indomaret. Wah, itu pelanggaran perda, bahkan pelanggaran Undang-Undang 11 tahun 2010. Saya kan dulu bersumpah sebagai prajurit TNI itu ada untuk membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kemudian masuk kepada FKP2B, kemudian saya monitor ada situasi tidak adil terhadap perlakuan masjid umat Islam yang di Jalan Cihamplas, itu dihancurkan. Dan sekarang gantian, Indomaret yang didirikan harus dirobohkan. Ayo saya bilang gitu. Kalau menurut saya itu ajaib ya. Kok bisa gitu ya, bangunan cagar budaya dihancurkan tapi ada pembiaran. Ini kan tindak pidana yang jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya ya. Ancaman hukumannya minimal 1 tahun, maksimal 15 tahun. Intinya pertahankan masjid dan bongkar Indomaret. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini tokoh-tokoh Jawa Barat, Bandung khususnya. Wah, ini bukan kaleng-kaleng nih. Senior semua, saya jadi paling muda. Anak bawang. Sebetulnya bukan paling muda, anak bawang. Ini Kang Didin pernah jadi ketua LBH dong ya? Jawa Barat ya? Masya Allah, top banget. Ini Ustadz siapa, Ustadz? Hari. Ustadz Hari Nugraha. Wah, keren. Jenggotnya mantap. Ini apa lagi nih? Punten, Ustadz ya? Ustadz Helmi. Ini ibu kita? Ini paling cantik. Nggak ada lawan. Karena satu-satunya. Nggak ada lawan. Ini yang tadi. Kang Mehmet, halo. Ini udah Sabril, provokator di Jawa Barat, yang ngajak-ngajak Jakarta mondar-mandir. Ini pengacara kita ganteng siapa, Bang? Muhtar Effendi. Muhtar Effendi. Kalau jadi pengacara jangan ganteng-ganteng dong. Kita kalah saingan soalnya. Bukannya muka perang. Nah, ini jagoan komandan kita, Kang Yayat. Ini beliau Letnan Jenderal tapi pensiunan. Cuman tentara yang baik. Buktinya nggak kaya raya dia soalnya. Kalau tentara nggak kaya berarti baik gitu. Nah, ini provokator juga. Ini saya sampai ke Bandung karena baca artikel beliau nih, Kang Muhammad Rizal Fadilah. Babak baru apa sih dulu kemarin? Babak baru kasus penghancuran masjid oleh Indomaret. Nah, kita pilih beberapa sekarang ngobrol dengan sahabat kita. Kang Rizal. Ah, ini Kang, sebagai provokator utama. Tolong dipegang, Kang, gitu, Kang. Gimana Kang, bisa cerita sedikit Kang soal ini, Kang? Ya, jadi ini masjid ya, masjid umat Islam. Ya. Masjid Nurul Ikhlas namanya. Namanya sebelumnya ya. Sebelumnya di situ yang oleh Perda Nomor 7 tahun 2018 ya, Perda Kota Bandung itu ditetapkan sebagai masjid atau bangunan masjid cagar budaya. Gitu, tahun 18. Tapi tiba-tiba itu dihancurkan. Gitu kan, dihancurkan oleh PT KHI bersama PT Indomarko. Gitu, yang pemilik Indomaret. Sekarang itu di situ dibangun Indomaret. Iya, tadi saya ada kesana tadi. Oh iya, jadi Indomaret gitu. Jadi masjidnya udah nggak ada. Wah, itu pelanggaran perda, bahkan pelanggaran Undang-Undang
11 tahun 2010 ya. Nah ini kita kan berarti bicara dua hal nih Kang ya, ke Kang Yayat sebelah nih. Bicara dua hal nih. Pertama soal cagar budaya. Mungkin itu yang punya bobot lebih dianggap lebih besar. Tapi di sisi lain kan itu kan rumah ibadah orang Islam. Ini gimana ceritanya Kang bisa begitu Kang? Kalau saya nih. Iya, geser-geser itunya. Oke. Itunya, suaranya tuh. Taruh di meja aja. Gitu. Jadi begini Kang, saya ini setelah pensiun, itu kan saya. Tuh kan Sunda banget pensiun. Sunda pensiun itu. Jadi setelah saya pensiun, saya domisili Jawa Barat. Kemudian saya dengan teman-teman di sini itu sering berdiskusi tentang keprihatinan. Keprihatinan. Pegangannya nggak apa-apa. Keprihatinan situasi kebangsaan saat ini. Iya, iya. Kemudian kita bentuklah namanya FKP2B. Komunikasi Patriot Peduli Bangsa. Waduh. Jadi setiap tahun berapa tuh Kang? Tahun berapa itu? Itu 2017 ya. Oke. 2017 lah itu, kurang lebih lah ya. Jadi sebelum 2019. Iya. Nah, kita punya komitmen siapapun atau dalam kondisi apapun, manakala ada ketidakberesan, ada ketidakadilan, baik yang terjadi masyarakat, yang dilakukan oleh pemerintah maupun siapapun, itu kita berkomitmen. Yuk kita sama-sama bantu, kita tegakkan keadilan, kejujuran dan kebenaran. Bahasa agamanya amar ma'ruf nahi munkar. Iya, 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 iya. Nah, kemudian ada situasi khususnya di masjid yang di Cihampelas seperti disampaikan oleh Kang Rizal Fadilah. Iya. Bagi saya selama itu untuk membela kebenaran, kejujuran dan keadilan, ya sesuai juga saya kan dulu bersumpah sebagai prajurit TNI itu ada untuk membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Kemudian masuk kepada FKP2B, kemudian saya monitor ada situasi tidak adil terhadap perlakuan masjid umat Islam yang di Jalan Cihampelas, itu dihancurkan. Mari kalau seandainya ngajak saya untuk mempermasalahkan hukum, mengembalikan kembali kepada masjid yang semula, dan sekarang gantian Indomaret yang didirikan harus dirobohkan. Ayo saya bilang gitu. Saya gitu. Ya. Itu aja Kang Edi dan saya. Intinya saya kalau diajak bebeneran, mau apapun, ayo saya. Iya. Kang Yayat, itu kan saya baca berita ada 25 tokoh didampingi 25 penasihat hukum, termasuk audiensi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bandung ya. Dalam berita itu kan saya baca bahwa Disbud Par pun menyatakan bahwa itu bangunan cagar budaya. Nah pertanyaannya bagaimana mungkin bangunan cagar budaya kok bisa dirobohkan gitu loh? Nah itu tadi yang saya bilang tadi, berarti ada yang tidak beres. Ayah naon cek kurang Sunda mah. Udah kecium belum? Ada apa? Kemudian merasa kebal hukum. Ini harus kita beresin gitu loh Kang Edi. Oke. Jadi sampai di mana kita lihat lah. Kita lihat. Insya Allah. Ini sekarang pada peserta paling cantik. Tidak ada saingan. Ibu Melani. Ibu, kasus hukumnya udah sampai mana? Ibu Melani siapa lengkapnya ya? Ya Melani saja. Oh Melani saja. Nanti saya tulis Melani SH saja. Oh enggak ya? Oke, gimana? SH MH. Enggak pakai saja berarti ada MH-nya. Ada MH. Oke, gimana Ibu? Sampai mana ini? Ya, memang kasus ini ya menghancurkan masjid ya, bangunan cagar budaya ini kalau menurut saya tuh ajaib ya. Kok bisa gitu ya bangunan cagar budaya dihancurkan tapi ada pembiaran. Kenapa dibiarkan sampai itu rata dengan tanah hancur? Rata ya? Ya. Oke. Nah itu tahun 2021 ya, September 2021. 21 baru ya berarti ya? Ya. Nah pada awal tahun 2022 ajaibnya itu merupakan keajaiban kalau menurut saya ya, muncul gerai Indomaret. Nah gerai itu tidak ada
PBG ya, kalau namanya PBG sekarang bukan IMB. Balik lagi, Jokowi udah protes lagi. Kenapa dia bikin ribet PGB? Iya, PBG. Ada beritanya, Ya, videonya ada. Perizinan bangunan gedung. Nah itu tidak ada, tapi kenapa kok dibiarkan? Waktu itu juga sempat juga ya, sesudah audiensi ya Pak ya, Pak itu Hari Nugraha ya. Audiensi dengan di sana ya, di wali kota juga kan, yang di balai kota itu, terus kemudian katanya mau disegel ya. Nah itu cuman stiker ternyata ya. Dan Indomaretnya itu beroperasi terus. Nah, di dalam Perda ya, jadi Perda nomor 7 2018 Perdanya ya. Memang itu sudah tercantum bahwa Masjid Jami ya, Nurul Ikhlas itu adalah termasuk bangunan cagar budaya. Dan bangunan cagar budaya di Bandung itu banyak kaya. Ini dengan bangunan cagar budaya ada sekitar 1000 lebih. Di kota Bandung saja? Kota Bandung. Akan tetapi yang berbentuk masjid, bangunan cagar budaya di kota Bandung ini sangat langka. Hanya ada 2. Ada 2? Hanya ada 2. Dan satunya ini justru yang dihancurkan itu. Satu lagi apa? Satu lagi di Cipaganti. Mudah-mudahan tidak ya. Besar Cipaganti. Ya mudah-mudahan jangan gitu ya. Nah kemudian ya itu ya. Itu adalah suatu tindak pidana penghancuran masjid itu ya. Di dalam Perda Kota Bandung nomor 7 tahun 2018 pasal 3 disebutkan bahwa pemerintah daerah kota mempunyai wewenang melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum. Nah, ini kan tindak pidana yang jelas diatur di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya ya. Dan itu bukan perda ya, jadi undang-undang lebih tinggi lagi ya. Undang-undang tindak pidananya itu perda juga harus mengacu pada undang-undang kalau ada tindak pidana ya. Nah, disebutkan bahwa di dalam pasal 66 ayat 1 setiap orang itu dilarang merusak cagar budaya. Ancaman hukumannya ada di dalam pasal 105. Berapa lama? Nah, itu minimal 1 tahun, maksimal 15 tahun. Kemudian dan atau denda ya. Minimal berapa? Minimal 500 juta rupiah, maksimal 5 miliar rupiah. Nah, tadi di pasal undang-undang sebelumnya tadi kan pemerintah kota punya hak atau kewajiban untuk melakukan penyidikan. Ada tadi gimana? Ada mereka lakukan itu nggak sekarang? Nah, itu justru ya dari tahun 2022 itu tidak ada penyidikan, itu justru yang akan kami perjuangkan sekarang ini. Jadi kemarin kepada wali kota, pada wali kota kami juga mendesak ya satu agar itu bersama-sama melaporkan mengenai tindak pidana cagar budaya ini. Yang kedua ya agar operasional Indomaret ini dihentikan ya, dan dibongkar bangunannya begitu. Tuntutan sama dengan Kang Yayat berarti ya. Emang lu doang bisa bangun masjid? Yang ketiga. Ada yang ketiga? Yang ketiga ya dikembalikan lagi. Fungsinya apa? Bangunannya udah dihancurkan. Bangunannya harus dibangun lagi. Karena seperti ya. Itu ada juga ya di dalam ketentuan pidana itu ya. Pasal 115 ya. Itu harus dikembalikan bentuk ya, terus lokasi juga karena itu strategis ya di depan lokasinya tadinya. Tapi sekarang kan ada masjid baru yang nempel itu ya di belakang. Darussalam namanya sekarang. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Bimbo dengan ini ingin memberikan pernyataan bahwa hari ini Rabu tanggal 8 Februari ada pertemuan di Jalan Sereti di kantornya Pak Dindin, dan saya sangat gembira bahwa tentang Masjid Nurul Ikhlas itu semua masih dalam sikap yang sama. Ini sudah lama dan kita tidak ingin berubah ketika berhadapan dengan Indomaret ya. Jadi sikap itu menggembirakan saya dan saya ingin tetap kita dalam sikap itu. Jadi kebetulan saya
ada pertemuan berikutnya. Jadi ini adalah sikap saya. Selamat berjuang dan semoga ini dipahami khususnya untuk pemerintah Kota Bandung. Jangan seperti orang Ciletung ya. Ini kan permohonan dari masyarakat. Tolong diperhatikan. Jadi barangkali intinya pertahankan masjid dan bongkar Indomaret. Allahu Akbar.